فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan, dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Tabban As'ad mimpi pada saat itu, dia mimpi kalau dia meletakkan kain pada Ka'bah, yang kita namakan sekarang kiswah, gitu kan. Jadi awal histori kiswah dari manusia ini, dari Tabban As'ad ini. Dulunya cuma batu saja. Tabban As'ad bangun, lalu dia, karena dia raja, orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini adalah raja Yaman. Kemudian dia menyumbanglah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu. Dia nginap di Mekah sekitar 3 hari. Hari kedua dia mimpi lagi, dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus. Pada saat itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah, yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kain yang lebih bagus gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan kota Mekah, teman-teman sekalian, menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi di Yaman itu sehari sembah api, sehari sembah berhala. Dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di Yaman. Pada saat itu digambarkan kalau apinya, kalau pintunya dibuka di dalam ruangan itu ada api, kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh, gitu kan. Setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu, menambah bahan bakar, maksudnya dari kayu-kayu, dari batu dan seterusnya. Maka Tabban As'ad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, sampaikan ini loh agama yang saya baru anut, begini, begitu, begini segala macam. Pendeta yang disuruh ngomong. Ternyata mereka nolak, mereka nggak mau, kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini. Ini sudah kami yakini sebagai Tuhan. Musyawarahlah Tabban As'ad sama 2 pendeta ini, apa yang kita harus lakukan? Baik, coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini, sudah berikan hadiah dan seterusnya. Setelah diskusi lagi, ternyata orang-orang masyarakat, mereka ada yang memberikan masukan kepada Tabban. Caranya begini saja, kita kan punya api nih. Ada api. Api ini rupanya oleh masyarakat Yaman, teman-teman sekalian, ada keyakinan pada saat itu, unik memang ya. Tapi ini ya keyakinan. Api ini teman-teman sekalian memiliki pintu gerbang yang besar. Kalau ada 2 orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temunya, dua-duanya ngotot, maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu. Pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api berarti yang salah. Keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka. Maka sebagian masyarakat bilang begini saja, Raja Tabban As'ad, sekarang berdirikan pendeta anda ini, orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini, ya, pimpinan-pimpinan kami, di depan api. Siapa yang dilahap api, dia yang salah. Tabban As'ad musyawarah sama 2 pendeta, bagaimana sekarang ini? Maka mereka mengatakan lakukan saja, kami akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. Baiklah, diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini dengan 2 pendeta Yahudi ini.
Begitu dibuka pintu, dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka nih. Maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api nih. Lalu mereka sempat lari. Masyarakat menahan mereka. Kenapa lari? Kita mau tahu benar atau salah nih. Kembali lagi. Begitu kembali lagi, dibuka lagi pintu, diserang oleh api. Ternyata mereka yang diserang oleh api itu, dilahap oleh api. Gara-gara kejadian itu, satu negeri Yaman masuk agama Yahudi. Gara-gara kejadian itu, semuanya akhirnya masuk ke agama Yahudi. Dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Tabban As'ad ini meninggal dunia dan datang anaknya bernama Hassan. Tentu histori masuk agama Yahudi ke Yaman seperti anggaplah sudah selesai, clear sampai situ tadi. Tapi kita melanjutkan kisah Yaman dulu. Waktu Tabban As'ad meninggal, ada anaknya namanya Hassan. Hassan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi. Pada saat dia hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam, ya, maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hassan, anaknya Tabban As'ad. Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya? Negara mana yang mau ditaklukkan? Dunia ini luas. Dan pada saat itu ada Najasyi di Eropa, di Afrika, ada Fir'aun di Mesir, gitu kan? Kemudian ada, maksudnya istilah-istilah raja kan tadi, ada Kaisar di Romawi dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara 4 pemimpin dunia ini dan ada Tubbah, Tabban As'ad tadi di Yaman. Tapi Tabban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan 4 yang lainnya. Dan di antara 4 ini yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra, Persia. Ini juga sama penyembah api gitu kan. Kata Hassan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara 4 itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang, saya akan mulai menyerang Persia. Padahal pasukannya tidak besar. Tapi karena raja orang semua pada ikut. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya kalau kita ikut sama orang ini terus kejar Persia? Artinya Yaman pada saat itu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia, sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman, satu negeri, sampai sekarang masih dikatakan Yaman, kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu, mungkin cuma 7%-an gitu. Jadi kecil sekali. Pasukannya kecil, mau lawan Persia nggak mungkin. Di tengah jalan mereka penasaran, ini gimana caranya memberhentikan Raja Hassan ini. Hassan ini ngotot. Percaya dirinya luar biasa gitu. Padahal mereka ini pada saat itu jumlahnya sedikit. Ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya, bukan karena dia mau sebarin agama, bukan. Memang cuma mau luaskan wilayah saja, nggak bawa-bawa nama agama nih. Maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hassan bernama Amr. Ya. Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan, wahai Amr, bicaralah sama saudaramu ini. Siapa tahu bisa, karena Hassan ini punya kemah, nggak boleh sembarangan orang masuk. Penasihat-penasihatnya pun kalau mau masuk dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata-senjatanya, baru boleh masuk. Gitu. Kecuali Amr, Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh si Hassan. Masuklah Amr, dinasihatinlah kakaknya, nggak mau tahu, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Lapor kepada para penasihat, ini gimana nih? Kata kakak saya begini, baik Amr, kalau kamu mau bunuh kakakmu itu. Hassan ini bunuh. Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya. Rupanya Amr ini mau, karena dia tamak. Otomatis nggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja. Sekarang bunuh selesai. Maka dia masuk ke kemah kakaknya. Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam, waktu aman, dia membunuh kakaknya. Ini kasih cerita Hassan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin, gitu kan? Yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat, yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. Apa masalah saya ini? Mereka bilang kami nggak tahu.
Perlu kita garis bawahi, ini historinya begitu ya. Bagi saya senang cerita historinya. Waktu dia mau membunuh Hasan, banyak penasehat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini nggak setuju. Dia bilang, hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Nggak bisa. Dia bilang enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Dzurru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang, peganglah ini. Satu waktu kalau dibutuhkan, tolong baca di hadapan saya. Kata Amr, baiklah. Ringkas cerita, dibunuh sama dia kakaknya tadi jadi raja. Sumpek berbulan-bulan, ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr, kalau anda mau hilang dari penyakit ini, caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin anda dulu membunuh kakak. Ini historinya begitu. Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak, puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal Dzurru'ain. Dzurru'ain tadi yang ninggalin kertas, itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh, dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang, yang kurang lebih Dzurru'ain mengatakan, alaman yashtari saharan binaumin. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.